Gereja Baptis Indonesia Pengharapan yang nama awalnya hanyalah Gereja Baptis Pengharapan tanpa kata Indonesia ini sudah berusia 63 tahun. Tapi gedung gereja yang kita lihat sekarang ini sudah merupakan hasil renovasi, bukan murni seperti yang pertama kali dibangun. Lalu apa yang terjadi dengan gereja ini? Bagaimanakah pembangunan dan pergerakan gereja ini dilakukan? Siapakah tokoh di balik pembangunan gedung gereja ini dan pergerakannya? Gereja Baptis Indonesia Pengharapan memang memiliki sejarah yang cukup panjang. Gereja Baptis Immanuel merupakan gereja baptis pertama di Surabaya yang diorganisasikan, tepatnya di tahun 1953. Untuk kegiatan kebaktian dan sekolah minggu di tempat itu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Sedangkan sekolah minggu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Belanda tetaplah diadakan di Jalan Anwari 12A, Surabaya. Yang melayani di Anwari sekolah minggu Mari lalu kebaktian Bapak PS Bakti Murid. Bahasa yang digunakan bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Untuk mengetahui lebih detail bagaimanakah suasana atau tempat yang digunakan untuk sekolah minggu pada waktu itu, mari kita lihat bersama-sama. Di tempat inilah sekolah minggu dalam 4 bahasa itu dilakukan. Jadi di tempat seperti ini, di depan rumah, sekolah minggu sudah bisa dilakukan tanpa harus memasuki rumah utama dari Nona Wilma. Dan di pertengahan tahun 1955, barulah Nona Wilma memberikan belakang rumahnya untuk tempat beribadah. Jadi jemaat dari sekolah minggu langsung menuju ke belakang rumah. Mulainya pekerjaan Tuhan di Anwari itu terus bertambah-tambah keanggotaannya. Jadi baik dari sekolah minggu maupun pendatang-pendatang baru mulai bertambah. Jadi situasinya membutuhkan bidang tanah untuk pelebaran. Maka berusaha anak-anak Tuhan mencari tanah untuk pengembangan pekerjaan Tuhan itu, yaitu gereja. Karena pertumbuhan yang cukup baik, maka tahun 1956 Misi Baptis membeli tanah di Jalan Pandegiling 213A, Surabaya. Pada bulan April 1958, gedung gereja di Jalan Pandegiling 213A, Surabaya secara resmi digunakan dengan Gembala Sidang Pendeta PF Watimuri. Saya mengenal Tuhan Yesus
melalui Bupati Muri. Saya sedang jalan di depan situ dipanggil, disuruh ikut sekolah minggu. Wah, Pak Bupati Muri itu hebat sekali. Begitu khotbah-khotbahnya selalu mengena, dan yang saya ingat itu Pak Bupati Muri pada waktu khotbah, kalau ada anak kecil ramai gitu, mejanya didor gitu. Jadi semua terkejut dan semua diam. Tidak ada orang yang ramai, anak-anak kecil itu tidak ada yang ramai di sidang itu, tidak ada. Kalau melihat pelayanan Pak Bupati Muri itu yang berkesan pada saya, dia itu tidak bosan-bosan masuk keluar kampung, gonceng Bupati Muri, terus di depannya itu ada putranya, Robi, dia pakai sepeda laki itu. Pada tanggal 5 April 1959, Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya diorganisasikan dengan 62 orang yang menandatangani piagam pengorganisasian. Pada saat Kongres 2 Gereja-Gereja Baptis Indonesia tahun 1976, Gereja Baptis Pengharapan berubah menjadi Gereja Baptis Indonesia Pengharapan Surabaya. Buah pelayanan Pak Bupati Muri saat itu yang saya ketahui yaitu di Peniel, Nasaret, Mojokerto, dan Putat Jaya. Beliau melayani sebenarnya lama, hanya tahunnya saya lupa. Memang pada saat waktunya emeritus pensiun, hamba Tuhan ini tidak mau pensiun, dan dia mengatakan sampai akhir hayatnya akan tetap melayani. 13 September 1981, Gembala Sidang Pendeta PF Bupati Muri berpulang ke rumah Bapa di surga, meninggalkan jemaat yang telah 26 tahun dilayaninya. Gereja Baptis Indonesia Pengharapan mengalami kekosongan Gembala Sidang selama kurang lebih 3 tahun. Dan melalui pergumulan yang panjang, Tuhan mengirimkan hambanya beserta istri, Pendeta Immanuel Suparman STH dari Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta pada tanggal 1 Januari 1985. Ada 2 kegiatan. Yang pertama yaitu memulai kelompok-kelompok KPW, ada 12 tempat sesuai dengan domisili anggota-anggota. Waktu saya pindah ke Surabaya ini tanggal 1 Januari 1985, itu sudah ada pos di Bronggalan, ya, di rumah Pak Bambang Kusman. Waktu itu kami mencari tanah untuk bisa dibeli dan kemudian nantinya bisa dibangun gedung gereja di sana. Dan puji Tuhan, ya, ada tanah yang dijual, kita bisa membelinya dan juga dilanjutkan dengan membangun gedung. Sampai akhirnya kegiatan di Bronggalan itu dipindahkan ke Ploso Timur, ya, Jalan Ploso Timur 4 ini. Gereja mengundang Pak Bambang Robi untuk melayani di sana. Lalu juga ada seperti kebaktian rumah tangga begitu di daerah Putrajaya, yang kemudian waktu rapat perancang itu almarhum Pak Herman mengusulkan supaya bisa dibuka pos PI di sana yang nantinya dikembangkan menjadi gereja. Dalam perjalanan itu juga membuka tempat pelayanan di desa, ya, di Mojolebak. Itu asalnya Pak Takrib, ya, anggota dari Putrajaya yang minta supaya ada pelayanan di desanya. Nah, kita membuka di sana. Saya sebulan sekali itu ke sana bergantian. Pak Bambang Robi juga
Jadi tiap minggu itu selalu bergantian. Pak Parli, Pak Jum ya waktu itu dengan Mas Noel ya. Di sana dibuka pos, walaupun juga mengalami tekanan ya, mengalami reaksi dari sebenarnya kalau masyarakatnya itu terbuka, tapi ada tokoh yang mempermasalahkan sampai terjadi ada istrinya jemaat yang meninggal itu dimakamkan di sebenarnya makam umum, makam desa itu, tapi ternyata diresolusi ya, supaya dipindahkan. Waktu itu Pak yang melayani itu Pak Kamto ya, Pak Kamto sampai waktu itu diarak ke kelurahan ya, dipermasalahkan sampai kebaktian di sana pernah terhenti ya, beberapa waktu, tapi puji Tuhan akhirnya bisa dilanjutkan lagi sampai sekarang ini ya, puji Tuhan. Karena gereja waktu itu terus berkembang ya, jumlah kehadiran bertambah, gedung itu dulu sebenarnya menghadap seperti sekarang ya, tapi kemudian rupanya diputar menghadap ke Pastori, ke samping gitu ya, karena jumlah kehadiran bertambah, jadi itu maksudnya ditambah kasih emperan kasih awning ini samping menghadap ke Pastori itu, karena yang ibadah sampai di situ ya. Tapi kemudian pertimbangannya kalau begini terus nanti untuk perkembangannya agak sulit, karena kalau yang di luar kan nggak nyaman ya, apalagi kalau hujan ya, terganggu. Maka pemikirannya adalah untuk membangun gedung gereja, menambah luas ya, lalu bersamaan juga dengan sekolah ya, karena gedung sekolah itu juga sudah puwungnya itu sudah mau ambruk itu ya. Jadi walaupun kondisinya sebenarnya gereja dananya juga terbatas ya, tapi ya itu semangat doa jemaat pengharapan ya waktu itu, Senin pagi jam 4 ya, jam 5 ya, jam 5 itu doa sampai jam 6 karena ada sekolah ya, jadi jam 6. Lalu Senin sampai Jumat ya, hanya sampai Jumat. Lalu waktu Jumat terakhir itu malamnya ada doa semalam ya. Jadi sebulan sekali ada doa semalam. 5 Januari tahun 2008, Pendeta Dwi Harisantoso STH dari GBI Karunia Roh Kudus Lampung mulai melayani di GBI Pengharapan Surabaya. Gereja Baptis Indonesia Pengharapan di masa Pak Dwi ini tentunya melakukan sebuah evaluasi dalam setiap pelayanan dan menemukan sebuah buku yang namanya Simple Church itu, dan itu menjadi role model ketika tim 12 mempelajari lalu juga melakukan studi banding di Gereja Baptis Pertama Bandung, sehingga dari pertemuan, dari diskusi-diskusi itu lalu gereja menemukan sebuah model yang pas ya, yang cocok supaya apa? Lebih efektif, lebih efisien di dalam sebuah pelayanan. Sebagaimana apa yang sudah kita canangkan dalam tagline kita dalam pergerakan ini, ya tentunya
kita semua sebagai anggota gereja ini terus bertumbuh bersama, terus saling membina dan saling memperlengkapi kita di dalam proses menjadi murid Tuhan. Sampai kapan? Ya sampai Tuhan datang. Dan ini terus kita wariskan, kita terus lakukan sampai kedatangan Tuhan. Gereja ini adalah gerejanya Tuhan dan terus kita harus lakukan. Oleh karena itu, saya sebagai anggota Gereja Baptis Indonesia Pengharapan mengucapkan terima kasih ya kepada kita semua untuk saling mendukung, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Bertumbuh bukan hanya untuk diri sendiri, tapi bertumbuh bersama. Menyembah bukan untuk diri sendiri, tapi menyembah Tuhan bersama-sama di gereja kita. Satu dengan yang lain, ada kesatuan, kesehatian. Ini menjadi harapan dan harapan dari Tuhan untuk anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Di usia yang ke-63 ini, mari kita bersama-sama bertumbuh menjadi gereja yang semakin dewasa di tengah tantangan yang semakin beraneka ragam. Bapak Ibu sekalian, zaman akan terus berkembang, pengetahuan dan teknologi akan mengalami lompatan-lompatan yang besar, dan tantangan juga akan semakin beraneka ragam. Tetapi tugas dan panggilan kita tetaplah sama. Saya dan saudara harus hadir menjadi jawaban di tengah dunia ini. Saya dan saudara harus hadir di tengah orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang mengalami pergumulan hidup, dan secara khusus saya dan saudara hadir untuk orang-orang yang belum mengalami kasih yang sempurna dari Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, di momen yang indah ini, saya mengajak kita sekalian untuk terus bertumbuh menjadi murid yang setia, mengasihi Allah melalui pergerakan penyembahan beribadah kepada Tuhan, mengasihi sesama kita, saling menguatkan di dalam kelompok komuritan, dan terakhir, mari kita melayani tubuh Kristus melalui karunia yang ada di dalam diri kita, dan kita menjadi terang bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku, anggota Gereja Baptis Indonesia Pengharapan. Di momen HUT Gereja yang ke-63 ini, saya sebagai Gembala Sidang memberikan pesan penting. Ingat ya, ini pesan penting. Sesuai dengan sistem kita yang baru, kita punya 3 pergerakan, yaitu penyembahan, pemuritan, dan pelayanan. Melalui pergerakan itu, kita ingin supaya setiap anggota gereja menggenapkan hukum Tuhan yang utama dan yang pertama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kita mengasihi Tuhan kalau kita rajin berbakti. Jadi saya mendorong semuanya supaya semua anggota gereja, warga gereja rajin berbakti, karena itu sebagai indikasi kita mengasihi Tuhan. Setelah berbakti jangan berhenti, tapi harus masuk ke dalam kelompok pemuritan yang ada di sekolah minggu. Di pemuritan, selain kita mendalami firman Tuhan, kita di sana sedang dilatih bagaimana kita mengasihi sesama kita. Dalam pemuritan, kita mendengar sharing dari kawan-kawan kita. Kita dilatih untuk mendengar, kecakapan, kemampuan untuk mendengar. Lalu dari sana, kita mensupport kawan-kawan kita. Kita mendorong, kita mendoakan, lalu kita juga saling untuk bertumbuh bersama di sana ya. Oleh karena itu, ayo kita tumbuh di dalam pemuritan. Ketika kita sudah mengasihi Tuhan, kita sudah mengasihi sesama, maka nanti di dalam hati kita akan muncul kerinduan-kerinduan, yaitu kerinduan-kerinduan untuk melayani. Gereja kita ini memfasilitasi setiap anggota gereja yang terbukti telah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama untuk melayani Tuhan. Melalui gereja ini,
maupun melayani Tuhan dalam rangka menjangkau orang-orang berdosa supaya diselamatkan oleh karya Tuhan Yesus. Demikianlah sejarah Gereja Baptis Indonesia Pengharapan yang dapat kami sampaikan, mulai dari perintisan, pembangunan, dan pergerakannya. Dirgahayu Gereja Baptis Indonesia Pengharapan yang ke-63. Tuhan memberkati.